Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Karmelitub di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali di channel Karmelitub edisi Aroma Sabda kali ini. Hari ini Minggu 26 Februari 2023, pekan pertama masa Prapaskah. Dengan berpatokan pada bacaan-bacaan suci hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenung tentang tema masa Prapaskah sebagai masa pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Jadi, di dalam pemulihan relasi itu ada dua pihak yang berperan di dalamnya, yakni pihak Allah dan pihak manusia. Dari pihak manusia dibutuhkan yang namanya pertobatan, sedangkan dari pihak Allah menganugerahkan kerahimannya, yakni pengampunan dosa. Pertanyaan utamanya adalah, mengapa manusia perlu bertobat? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa itu pada prinsipnya adalah tindakan melawan atau melanggar kehendak atau perintah-perintah Allah. Dan tindakan melanggar atau melawan perintah Allah itu menyebabkan relasi manusia dengan Allah itu menjadi retak, sehingga dibutuhkan yang namanya rekonsiliasi atau pemulihan itu. Saudara-saudari, apa realnya perbuatan manusia itu yang kemudian disebut dosa? Kita melihat di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, dikatakan bahwa manusia itu memakan buah terlarang yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Sedangkan Allah sudah bersabda agar tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Akan tetapi manusia pertama itu melanggar perintah Allah. Disitulah mereka diusir dari Taman Eden, sehingga relasi kedekatan manusia dengan Allah itu menjadi renggang, menjadi jauh. Nah, oleh karena itu, manusia kemudian ingin membangun kembali relasi dengan Allah itu. Maka, waktu yang paling tepat dalam konteks kita untuk membangun kembali relasi dengan Allah itu adalah masa Prapaskah. Ini adalah masa yang paling baik kita membangun kembali relasi yang baik dengan Allah. Akan tetapi,
membangun relasi dengan Allah itu harus nyata juga di dalam keseharian hidup kita, di mana kita bisa membangun relasi yang baik dengan sesama saudara kita yang ada di sekitar kita, dengan sesama makhluk hidup lain yang ada di lingkungan kita. Pun yang kedua adalah pengampunan Allah. Mungkin saudara-saudari pernah mendengar lagu The Massive. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, dan seterusnya. Benar lirik lagu ini, bahwa memang tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Oleh karena kita tidak sempurna, maka kita butuh yang namanya pengampunan dari Allah, yang namanya kerahiman ilahi. Dan kerahiman Allah atau pengampunan Allah yang paling nyata itu hadir di dalam diri dan pribadi Yesus yang datang dari kemuliaannya, turun ke tengah-tengah dunia, mengalami situasi hidup bersama manusia. Bahkan lebih daripada itu, ia mengalami penderitaan, disalibkan. Kemudian ia bangkit mulia di dalam peristiwa Paskah. Inilah juga yang menjadi tujuan utama kita di dalam menjalani masa Prapaskah ini. Bahwa kemuliaan atau cahaya Paskah itulah yang menjadi target utama kita. Maka masa Prapaskah itu hanyalah sarana yang menghantar kita kepada tujuan utama kita, yakni kemuliaan atau cahaya Paskah. Itulah yang kemudian direfleksikan oleh Paus Fransiskus di dalam pesan Prapaskahnya tahun 2023 kali ini. Paus Fransiskus mengatakan bahwa Prapaskah itu adalah sebuah pendakian ke puncak gunung. Dan tentu saja di dalam sepanjang perjalanan pendakian kita ke puncak itu tentu banyak pemandangan-pemandangan yang indah, banyak godaan-godaan, banyak tawaran-tawaran. Tetapi bukan itulah tujuan kita. Tujuan kita adalah mencapai puncak gunung itu. Dan Paus Fransiskus merefleksikan bahwa masa Prapaskah ini adalah masa yang khusus, di mana Tuhan mengajak kita berjalan bersama Dia mendaki puncak gunung, mendaki ke sebuah tempat yang berbeda dari keseharian hidup kita. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita atau pekerjaan-pekerjaan kita, rutinitas kita yang mungkin saja membosankan kita, dan kita pergi ke sebuah tempat yang khusus di mana Tuhan mengundang atau mengajak kita untuk mendaki bersama Dia. Dan di puncak gunung itu, di tempat yang khusus itu, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita akan berdiri bersamanya dan kita akan melihat, menyaksikan Dia di dalam cahaya kemuliaannya. Oleh Paus Fransiskus disebut sebagai cahaya transfigurasi. Tuhan menampakkan cahaya kemuliaannya bukan dari luar, kan tetapi dari dalam dirinya sendiri. Bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan memandang Tuhan dari muka ke muka. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Paus Fransiskus menawarkan kita dua jalan agar kita bisa mendaki gunung bersama Tuhan. Yakni yang pertama adalah mendengarkan. Seperti dalam peristiwa transfigurasi, Tuhan Allah berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ketika kita mendengarkan, Allah telah mengampuni kita, mengasihi kita, dan menjadikan kita anak-anaknya. Lalu yang kedua, jalan yang kedua adalah kesaksian iman. Dan tentu ini adalah sebuah tantangan bagi kaum religius saat ini dan kaum Kristiani atau umat Kristiani pada zaman ini, yaitu takut bersaksi. Maka Paus Fransiskus mengatakan, janganlah bersembunyi di balik religiusitas karena takut bersaksi. Dan Tuhan Yesus menjadi teladan atau model atau contoh bagi kita, di mana Ia bersaksi tentang Bapanya
Dan ia berani menolak segala tawaran, segala hal yang menggiurkan, yang ditawarkan oleh setan. Di dalam bacaan Injil tadi kita merenungkan itu, kita mendengarkan itu, bahwa Yesus menolak segala tawaran dari setan. Nah, inilah kesaksian iman yang benar, bahwa kita bersaksi tentang Allah. Yesus bersaksi tentang Bapanya. Kita pun diharapkan demikian. Ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan, Kristus yang bangkit itu, kita juga diharapkan untuk bersaksi tentang kebenaran Kristus, tentang kemuliaan Allah. Dan kita tidak perlu takut, karena kita mempunyai Allah yang kuat, yang bisa menyelamatkan kita dari belenggu maut dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya di dalam kemuliaannya di surga. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami waktu yang khusus ini untuk melihat kembali hubungan kami dengan Dikau dan relasi kami dengan sesama. Semoga di waktu yang khusus ini kami dapat memulihkan relasi kami yang telah retak dengan Dikau maupun dengan sesama kami. Semoga cahaya kemuliaan Kristus yang sedang kami cari dapat membantu kami menerangi langkah dan usaha kami di dalam mencapai sebuah rekonsiliasi itu. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.